Halo guys, kembali lagi di Diah Tombok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis, Cerita Magis. Masih bersama dengan Bapak Alex Pujiwinarto, dan kali ini kita akan membahas tentang berita beberapa hari yang lalu 3 orang pendaki yang tersesat di Gunung Muria. Nah, Bapak sendiri punya pengalaman atau peristiwa mistis di Gunung Muria enggak? Saya mendaki Pegunungan Muria itu 3 kali. Yang pertama tahun 1984. Yang kedua itu tahun berapa ya? Itu sudah menikah saya. Saya mendaki Solo. Itu nggak ada peristiwa apa-apa. Terus yang terakhir itu yang sama kamu itu kita bikin film tentang pertapa dari Gunung Pati Ayam yang sebelumnya bertapa di Muria. Itu kan kita terpaksa ambil gambar di Puncak Rahtawu itu tahun 2014. Yang ada peristiwa magisnya yang pertama tahun 1984. Begitupun kalau yang diharapkan cerita magis itu adalah aku ketemu hantu, ketemu kuntilanak apa gendruwo, enggak. Kan tidak semua peristiwa magis itu berarti hantu, tapi peristiwa yang sulit dijelaskan oleh penalaran logika ya. Jadi pada saat itu saya mendaki bersama beberapa teman, termasuk juga kedua teman yang kemudian hilang di Gunung Slamet itu. Kami charter Isuzu sampai ke lokasi. Desa terakhirnya waktu itu Desa Rahtawu, karena Muria ini kan punya beberapa puncak. Nah, ada puncak 29, ada puncak 17 dan sebagainya itu. Nah, kami menuju ke puncak 29 atau yang disebut Rahtawu. Saat itu kondisi Desa Rahtawu itu masih sangat sepi, rumah-rumah itu juga masih sangat sederhana. Kami transit di Pak Lurah kalau nggak salah, karena kami harus dikumpulkan dulu di balai desa, kemudian dibawa ke rumah beliau. Ada yang mengerikan di sana. Kamu pasti takut. Pacet. Jadi pacetnya banyak sekali di Desa Rahtawu saat itu. Saya bahkan harus menyempatkan diri menolong anjing miliknya kepala desa yang tubuhnya itu penuh pacet. Jadi pacet itu masuk ke lubang hidung, kemudian lubang telinga. Aku ambilin pakai pinset itu loh. Nah, ini juga menjadi satu perbincangan. Karena apa? Karena setelah dari rumah kepala desa itu kami harus menyeberangi sungai yang sekarang sudah ada jembatannya. Terakhir saya ke sana itu ada jembatannya. Dulu enggak, dulu harus nyebrang sungai itu. Nah, pacetnya ada di sekitar situ. Jadi kami jadi berdebat, wah ini nanti kita kena pacet dan sebagainya. Oke, kemudian setelah waktunya berangkat, kami nyeberangi sungai dan sampai di tepi sungai kita menghitung masing-masing dapat berapa pacet ya.
kemudian kita buangin, terus kita naik. Nah, di rumah kepala desa tadi sudah diterangkan, bukan di pendoponya ya, di pendopo kita hanya suruh nyatet-nyatet nama itu ya, registrasi. Terus di rumahnya itu kita dijelaskan ada beberapa pantangan, dan pantangan ini masih berlaku sampai sekarang. Karena apa? Karena Gunung Muria ini kan dipakai banyak pemeluk kepercayaan kejawen untuk bertapa. Nah, di sana salah satunya adalah tidak boleh suluk wayang. Jadi kepercayaan setempat itu begitu. Suluk wayang itu misalnya begini, kalau pas main wayang kulit itu kan dalang kadang-kadang nyanyi begini tuh, bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Nah, itu namanya suluk ya. Waktu itu aku tanya sama Pak Lurah, dan Pak Lurah menjawabnya itu dengan wajah nggak suka. Nah, kenapa aku bertanya? Karena aku waktu itu seorang mahasiswa yang berpikir logis. Saya juga skeptis terhadap hal-hal seperti itu ya. Jadi aku tanya, misalnya itu dilanggar misalnya. Jadi kalau misalnya ada orang di atas kemudian suluk, itu apa yang terjadi? Terus beliau menjawab, itu pasti akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan dan akan berakibat fatal pada orang yang melakukannya, karena memang itu pantangan keras. Jadi misalnya bisa terjadi buminya bergoncang, terus bisa juga terjadi si orang yang suluk itu terlempar ke jurang. Nah, oke lah, kami berangkat ya. Dan sepanjang jalan saya menemukan banyak tempat-tempat bertapa. Ada pertapaan yang namanya Eyang Kunti. Kunti itu ibunya Pandawa. Terus ada yang Pandu itu bapaknya Pandawa. Terus banyaklah itu, ada Eyang Abiyoso dan sebagainya. Nah, saya kan berpikir begini, Mahabharata itu kan sebuah fiksi. Lalu bagaimana bisa orang percaya bahwa di tempat-tempat itu yang dipakai untuk bertapa mereka bisa ketemu dengan mereka yang tokoh fiksi ini? Yang saya pikirkan adalah bahwa mereka akan bertemu dengan jin yang menyerupai tokoh-tokoh ini. Saya juga pernah dengar di banyak tempat ya, ada goa yang dimana kita bisa ketemu Semar di situ. Terus di mana lagi, di batu mana lagi, kalau kita pasang sesaji kita bertemu Petruk di situ atau siapa lagi. Nah, ini menurut pemikiran saya waktu itu sangat aneh gitu. Anehnya karena apa? Ini tokoh-tokoh ini ciptaan Sunan Kalijogo, di Mahabharata aja nggak ada. Jadi fiksi di atas fiksi gitu. Dan karena saya skeptis, tempat-tempat itu biasanya ini jangan ditiru, tapi ya karena apa? Karena yang saya ceritakan adalah masa muda saya. Saya rusakin. Saya porak-porandakan lah. Nah, pada akhirnya siang-siang kami sampai di puncak Rahtawu. Waktu itu puncak Rahtawu nggak kayak yang terakhir ini. Kalau yang terakhir kan orang bisa ngojek sampai kalau nggak salah di petilasannya Eyang Pandu. Jadi itu dekat sekali, kalau mau ke puncak ya tinggal berjalan paling setengah jam atau 1 jam gitu, dekat sekali. Kalau dulu kan enggak. Nah, di atas juga kadang-kadang ada warung kan, kalau di Muria itu ada orang jualan. Nah, dulu sepi sekali, enggak ada.
Kemudian saya pergi ke pinggir jurang karena sekitar ya 100 meter mungkin 100 meter dari tempat saya lihat ada orang sedang bertapa. Bertapa begini nih, bersila dia di pinggir jurang itu. Aku suluk, tapi pelan-pelan supaya orangnya nggak dengar. Nanti kalau dengar kan dia marah. Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap katon gitu. Tak tunggu, loh tanahnya itu gak tergetar. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan, "Woi, kamu nantang ya?" Si pertapa ini yang datang, dia lari. Aku itu heran, kok bisa dia dengar. Jadi sampai sekarang aku berpikir ini fenomena ini kayak apa ya? Apakah jinnya itu bisikin sama si dia? Itulah ada orang nakal itu suluk, atau memang dia punya ilmu tertentu sehingga dia bisa berlari. Kemudian aku dimarahin. Kelanjutannya begini, dia nantang, "Coba Mas, kalau berani sekali lagi yang keras, tak jamin sampean terlempar masuk jurang." Tahu nggak yang tak pikir? Bukan jin yang melemparkan aku, tapi pertapa ini. Jadi ini satu-satunya peristiwa magis yang aku alami di Puncak Muria. Setelah tua, aku bisa berpikir begini. Kalau kita datang ke suatu tempat, apa kita mau mempertanyakan kepercayaannya? Kan enggak. Dan aku harus menghormati. Meskipun itu mungkin lucu bagi logika saya, itulah yang namanya sopan santun. Karena apa? Ketika saya menganggap kepercayaan orang itu lucu, sebaliknya dia juga bisa menganggap kepercayaan yang aku imani, aku percayai juga lucu gitu. Jadi yang kita bisa petik dari ini adalah mari kita saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi etika agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. Seperti misalnya yang aku ceritakan tadi kan, sebuah konflik yang tidak perlu. Dan endingnya aku minta maaf. Jadi saya mohon maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Oh itu lama itu marahnya. Itu ada kalau 1/4 jam dia kuliahi aku. Jadi orang itu harus begini Mas, aku begini, jangan begini. Aku juga tidak pernah Thomas ke rumah kamu, nantang kamu dan sebagainya. Nah, bayaran dari itu semua adalah rasa malu. Rasa malunya karena apa? Si pertapa ini mungkin SMA aja nggak lulus. Sementara ketika mendaki itu aku sudah mahasiswa. Tapi perilaku tadi tidak menunjukkan intelektualitas saya. Gitu ya. Oke guys, jadi itu cerita dari Bapak Alek mengenai pengalamannya di Gunung Muria. Dan kalau kalian punya pengalaman selama pendakian yang aneh, bisa di-share di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam lestari.